Baik, saya coba rekap lagi untuk mekanisme pelaksanaan babak penyisihan, mulai dari peraturannya yang tadi. Eh, Oke, baik bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru bergabung, saya coba untuk rekap lagi mekanisme pelaksanaan babak penyisihan Olimpiade Genomik Indonesia 2025 ini. Jadi peraturannya durasi pengerjaan 75 menit, eh, tidak ada penambahan waktu, hanya 1 jam 15 menit itu saja. Soal totalnya ada 50 soal dan pilihan ganda semuanya untuk semua jenjang. Lalu soal benar akan bernilai 2 poin dan jawaban salah akan bernilai 0. Jadi total maksimal poin adalah 100 kalau misalnya betul semua. Kalaupun misalnya salah semua adalah 0 karena tidak ada minus. Peserta wajib mengerjakan soal Olimpiade pada tanggal 9 Juli, hari Rabu nanti, di rentang waktu jam 9 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan bisa dimulai di rentang waktu tersebut, boleh mulai jam 9, jam 10, ataupun jam 11. Yang penting dipastikan sebelum jam 15 sudah selesai menyelesaikan semua soal-soalnya. Dan perlu diingat waktunya mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang berada di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur bisa menyesuaikan dengan waktu Indonesia bagian Barat. Nanti setelah pukul 15.00 secara sistem CBT-nya akan otomatis tertutup. Jadi dipastikan bahwa sudah klik selesai sebelum jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah teman-teman nanti menekan tombol mulai CBT, itu akan otomatis timer hitung mundurnya akan dimulai. Nanti selama pengerjaan soal juga akan ada indikator waktu mundur yang bisa memberikan panduan teman-teman waktunya sisa berapa lama lagi. Peserta dilarang menggunakan catatan dan perangkat elektronik, tidak boleh menggunakan handphone, laptop bantuan untuk mencari jawaban, tab, iPad, dan perangkat elektronik lainnya. Penggunaan kalkulator saintifik masih diperbolehkan selama bukan smart kalkulator ataupun kalkulator yang berbasis elektronik. Yang kedua, dilarang meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain, harus mengerjakan secara sendiri, mandiri, dan yang terakhir melanggar ketentuan akan menyebabkan peserta didiskualifikasi. Untuk teknis pengerjaan secara umum masih sama kurang lebih dengan yang dilakukan saat uji coba sistem kemarin. Jadi yang pertama silahkan disiapkan laptop atau komputer dan sinyal internetnya. Dipastikan sinyal internetnya baik menggunakan WiFi ataupun kartu data itu internetnya dapat berjalan dengan baik. Kami sangat menyarankan penggunaan laptop atau komputer. Tapi kalau misalnya memang nggak ada banget nih, misalnya silahkan menggunakan HP, tapi kami tidak bertanggung jawab kalau misalnya ternyata ada kesalahan secara sistem maupun ada progres-progres dalam pengerjaan soal yang ternyata tidak tersimpan. Jadi dari kami sangat menghimbau bahwa yang digunakan adalah laptop ataupun komputer. Nah, gunakan juga pilihan browser di antara browser Google Chrome atau Firefox atau Safari. Jadi gunakan tiga ini baik di laptop ataupun komputer. Kalau misalnya masih ada belum punya, bisa di-download aja. Semuanya bisa di-download dan diinstal secara gratis. Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Safari kalau misalnya di perangkat Apple. Dan dipastikan juga semuanya sudah terupdate ya, terupdate. Eh, Lalu ketika sudah semua siap, perangkatnya sudah siap, sinyal internetnya sudah siap, silakan buka situs yang biasanya mengakses website di olimgenomic.indonesiamengajar.org slash atau garis miring login gitu. Jadi nanti langsung akan menuju ke laman login. Nanti ditulis kode pesertanya dan password yang terdaftar. Diingat bahwa untuk login menggunakan kode peserta 10 digit angka bukan menggunakan email ya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Nanti ketika sudah masuk, klik tombol mulai CBT, lalu nanti dipilih paket soalnya SD, SMP atau SMA dan silakan diikuti sampai dengan waktunya eh, tersedia. Nah, sekarang kita coba untuk melihat
tampilannya gitu. Jadi ini adalah tampilan screenshot atau tangkapan layar dari platform CBT-nya. Tadi saya sempat bilang linknya link website OGI nanti menuju ke website Olimpiade Genomik Indonesia. Klik masuk, lalu nanti akan ada tampilan login seperti ini. Jadi silakan di baris pertamanya itu ditulis kode pesertanya 10 digit angka, lalu di bawahnya ditulis password. Passwordnya adalah password yang eh, dibuat saat membuat akun. Kalau misalnya ternyata, wah lupa nih passwordnya. Nah, di bagian bawah ini ada tulisan warna hijau kecil, lupa password. Jadi kalau misalnya, wah lupa passwordnya, jadi silakan klik aja lupa password. Nanti akan ada halaman selanjutnya untuk membuat password baru. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata lupa password, silakan bisa diklik aja di sini. Oke, kalau sudah aman semuanya, kode peserta sudah ada, password sudah ada, nanti klik login yang ada di tombol warna kuning ini. Nah, setelah login nanti akan tampilannya seperti ini nih tampilan profil. Ada nama dan detail lainnya. Nanti di bagian bawah kalau kemarin tulisannya mulai uji coba CBT ya gitu. Tapi nanti besok tanggal 9 Juli tulisannya akan mulai CBT karena sudah bukan uji coba lagi ya gitu. Jadi ada tulisan mulai CBT, silakan diklik tombol warna kuning ini. Nah, setelah diklik nanti akan ada tampilan pilihan paket soal gitu. Jadi nanti akan sistemnya secara otomatis melihat kita mendaftar untuk jenjang SD, SMP, atau SMA gitu. Jadi tidak akan tertukar paketnya. Nah, tadi karena akun kami untuk uji coba diatur untuk jenjang SD, jadi yang muncul di sini adalah paket soal SD. Kayak gitu. Jadi eh, nanti langsung diklik saja dimulai CBT berwarna hijau ini untuk memulai mengisi soalnya. Setelah diklik, nanti akan ada pop-up seperti ini. Apakah kamu yakin ingin memulai uji coba CBT? Silakan diklik ya kalau memang sudah yakin. Yang perlu diingat adalah setelah kita mengklik iya, berarti waktu hitung mundur sudah akan dimulai dan kita tidak bisa kembali lagi gitu. Jadi dipastikan ketika sudah mengklik iya ini anak-anaknya sudah siap untuk menyelesaikan semua soalnya selama 75 menit gitu. Setelah kita klik ya, nanti akan langsung ke tampilan soal seperti ini. Nah, silakan dibaca soal-soalnya dan diisi. Untuk jenjang SD nanti pilihan gandanya akan ada 4 pilihan, sedangkan SMP dan SMA ada 5 pilihan. Total soal ada 50, jadi nanti silakan diisi semuanya. Nah, ketika sudah diisi semuanya, soal-soal yang sudah selesai diisi di tulisan navigator ini akan berwarna hijau. Warna hijau berarti tandanya adalah soalnya sudah kita isi. Oke, maaf. Nah, kembali lagi, kalau misalnya di bagian atas ini ada indikator waktu. Indikator waktu di sini berarti waktunya masih ada 1 jam 14 menit lagi, gitu. Jadi silakan diperhatikan di ujung pojok kanan atas ini ada indikator waktu mundur. Kira-kira waktunya sisa berapa lama lagi. Nah, setelah sudah diisi semua, nanti di soal nomor ke-50 di bagian sini ada tulisan selesai. Nah, ketika kita klik selesai berarti kita sudah akan menyelesaikan semuanya. Jadi, kalaupun misalnya waktunya masih sisa banyak, tapi sudah selesai bisa langsung diselesaikan aja kalau misalnya merasa sudah yakin atas jawaban semuanya. Nanti ketika kita klik selesai ada pop up lagi seperti ini. Eh, apakah sudah yakin dan mau mengakhiri CBT ini? Kalau misalnya udah benar-benar yakin nih, silakan diklik akhiri CBT-nya. Tapi kalau misalnya ternyata masih mau ngecek-ngecek lagi karena waktunya juga masih banyak, misalnya masih sekitar setengah jam lagi waktunya, bisa klik kembali dan coba dilihat aja, dicek satu-satu apakah sudah betul jawabannya, ada yang mau diubah atau enggak. Nanti kalau misalnya ternyata udah benar-benar yakin, silakan dimulai lagi tadi prosesnya klik selesai, terus juga nanti terakhir klik akhiri CBT. Nah, setelah klik akhiri CBT nanti akan ada informasi seperti ini. Selamat kamu telah menyelesaikan CBT. Jadi proses keseluruhan
ujian babak penyisihannya dinyatakan selesai dan sudah aman ketika adik-adik semua eh, sudah melihat pengumuman seperti ini. Selamat, kamu telah menyelesaikan CBT. Terima kasih atas partisipasimu dalam Olimpiade Genomik Indonesia. Nanti boleh diklik kembali ke beranda atau di close juga browsernya sudah aman karena sudah ada eh, pengumuman seperti ini. Oke, berikut gambaran umumnya untuk tadi peraturan dan juga kira-kira kondisi CBT-nya seperti apa. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke tanya jawab langsung, ini ada beberapa pertanyaan yang udah sempat saya kami kumpulkan dari Google Form yang disebar pagi tadi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan umum. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan umumnya. Kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan umum ini masih ada yang belum terjawab, nanti setelah ini silakan bisa tulis di Q&A atau raise hand juga boleh ya. Nanti dipersilakan. Nah, pertanyaan pertama, jika tidak ikut tryout kemarin, apakah tidak apa-apa, Kak? Jawabannya nggak apa-apa. Jadi tryout kemarin tujuannya adalah untuk uji coba sistem ya, adik-adik dan Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada yang melihat soal-soalnya juga tidak betul-betul sesuai dengan silabus, karena sebenarnya tujuan dari uji coba kemarin adalah uji coba sistem untuk eh, membiasakan bagi calon-calon pesertanya untuk tahu gambaran CBT-nya akan seperti apa, cara loginnya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya ternyata nggak ikut uji coba sistemnya nggak apa-apa, karena tadi dari presentasi yang udah kami sampaikan tadi itu merangkum pengalaman mengikuti CBT-nya yang kemarin. Gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya, apakah penyisihan hanya menggunakan CBT, tidak ada Zoom untuk pengawasan? Jawabannya, di babak penyisihan ini hanya ada CBT aja. Jadi kita tidak menggunakan Zoom atau Google Meeting atau perangkat video lainnya. Pengawasan tambahan menggunakan video nanti akan dilakukan di babak semifinal. Jadi nanti di babak semifinal baru kita akan menggunakan perangkat tambahan untuk monitor peserta-pesertanya. Jadi untuk di penyisihan ini hanya CBT aja, gitu ya. Nanti untuk persiapan semifinal teknisnya kita akan ada eh, pengumuman baru lagi gimana teknis pengerjaan untuk semifinal. Lalu berapa kuota peserta yang akan masuk ke babak berikutnya? Jawabannya nggak ada kuota. Jadi patokan kita bukan kuota untuk ke semifinal tapi passing grade. Nah, passing grade-nya akan diambil dari nilai rata-rata akumulatif. Kayak gitu ya. Jadi silakan dimaksimalkan aja supaya mendapatkan nilai terbaik yang bisa diusahakan karena tidak akan ada kuota gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ternyata nilainya bagus eh, semoga nanti bisa lolos ke babak semifinal. Kuota akan kita lakukan nanti ketika ke babak grand final. Grand finalnya kuotanya adalah 20 peserta setiap jenjang. Tapi di semifinal tidak ada kuota. Apakah ada sertifikat untuk peserta yang mengikuti babak penyisihan? Iya, nanti akan diberikan sertifikat keikutsertaan untuk semua peserta yang menyelesaikan CBT. Jadi bagi peserta yang menyelesaikan CBT, karena nanti kami akan ada rekap hasilnya. Siapapun yang menyelesaikan CBT, berapapun skornya, berapapun nilainya akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan OGI. Nanti untuk semifinal dan final akan ada sertifikat khusus lagi. Tapi kalau misalnya di babak penyisihan ini, siapapun yang menyelesaikan CBT akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Apakah materi yang akan diberikan akan keluar semua di pertanyaan? Jawabannya iya, materi-materinya akan sesuai dengan silabus materi yang pernah kami bagikan di buku panduan OGI 2025 kemarin di Google Drive. Jadi akan berdasarkan poin-poin materi tersebut. Apakah nanti saat melakukan penyisihan harus diawasi oleh guru pendamping? Jawabannya tidak harus. Bisa juga didamping oleh orang tua atau wali, bisa juga gitu ya. Jadi nggak harus, apalagi kalau misalnya, wah masih libur Kak, gimana ya? Kalau masih libur nggak apa-apa, nggak harus ngedatengin gurunya atau langsung hadir ke rumah gurunya. Boleh didampingi oleh orang tua atau wali juga nggak apa-apa.
Apakah bisa mengikuti ujiannya menggunakan HP? Ini sudah sempat disinggung tadi ya oleh kami. Jadi jika memang tidak ada, benar-benar nggak ada banget laptop dan komputernya nggak apa-apa pakai HP, tapi pastikan browsernya sudah terupdate. Oke, sekian Bapak Ibu adik-adik semua dari kami pengantar awal untuk technical meeting ini. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand. Nanti akan kami izinkan waktu untuk berbicara. Oke, ini sudah ada yang raise hand dari eh, Bapak Muhammad Azhar atau Saudara Muhammad Azhar. Silakan kalau misalnya ingin berbicara boleh. Eh, apakah suara saya kedengaran, Kak? Iya, kedengaran. Iya, baik. Kak, kan kemarin maafnya saya tidak sempat untuk mengikuti tahap uji coba. Kemudian saya mencoba untuk memasuk di dalam laman CBT-nya. Dan tadi yang ditampilkan di slideshow yang ditampilkan oleh Kakak itu kan setelah kita pencet login, maka akan muncul gambaran di bawahnya itu yang berwarna hijau akan muncul tanda untuk memulai CBT kan Kak? Yap. Kemudian apakah tombol untuk memulai CBT ini akan terlihat ketika eh, dalam waktu pengerjaannya misal akan muncul pada besok hari mungkin dari jam 9 sampai jam 3. Selain dari waktu ini maka tidak akan muncul tombol tersebut Kak. Apakah apakah tombol ini hanya akan muncul dari pukul 9 sampai 15 atau tidak Kak? Gitu. Karena pada saat saya melihat mencoba untuk berkunjung di CBT-nya tidak ada tulisan untuk mulai CBT gitu. Baik. Terima kasih Azhar ya atas jawabannya, atas pertanyaannya. Jadi jawabannya untuk tombol uji coba CBT yang eh, bukan uji coba ya, berarti nanti ketika di babak penyisihan tulisannya mulai CBT. Nah, yang ada di profil, sebentar, saya coba arahkan ke slide-nya ya. Nah, di sini kan profil di bawahnya ada tombol kuning. Nah, tombol kuning ini hanya akan muncul nanti di hari Rabu tanggal 9 Juli pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat ya, Azhar ya. Jadi, kalau misalnya sekarang adik-adik ataupun anaknya dari Bapak Ibu coba untuk login sekarang dan cek sekarang pasti akan tidak ada karena sistem CBT-nya sedang tidak dibuka. Jadi kami akan membukanya dalam rentang waktu jam 9 sampai 15. Pun nanti tanggal 9 misalnya mau coba di jam 8.30 masih 30 menit sebelumnya itu juga belum ada karena nanti secara otomatis baru akan ada di jam 9. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti udah lewat jam 15 nih misalnya jam 16 atau 15.30. Nah, itu juga udah nggak ada gitu. Jadi sudah hilang ya gitu. Jadi hanya dalam rentang waktu tersebut ya di tanggal 9 Juli, rentang waktu jam 9 pagi sampai 15.00 waktu Indonesia bagian barat, tombol kuning CBT-nya muncul. Seperti itu ya, Azhar ya. Iya Kak, terima kasih. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan coba lihat yang sedang oke, ada. Oke, selanjutnya dari Kak Umi Latifah, silakan. Silakan Kak, suaranya belum terlalu kedengeran. Oke, mungkin dicoba di ini dulu Kak, mikrofonnya. Nanti se- kita ke penanya yang lain dulu, nanti baru ke setelahnya nanti kita balik lagi ke Kak Umi Latifah ya. Oke, oke, selanjutnya dari Kak Ilyas, boleh silakan Kak Ilyas dibuka mic-nya.
Halo Kak, Ya, suara saya pendengaran. terdengar. Izin nanya soal babak final. Itu tuh biaya akomodasinya apakah dari diri sendiri atau pas final itu tuh atau diakomodasikan oleh penyelenggara. Lalu pas kalau diakomodasikan oleh penyelenggara, bagaimana eh kalau diakomodasikan penyelenggara nginepnya di mana pas di Jakarta tuh? Ya, baik. Eh, Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Ilyas. Untuk babak final, sebenarnya informasi lebih detail tentang babak final nanti akan kami berikan menjelang babak finalnya atau menjelang semifinal. Tapi untuk sebagai gambaran sekarang, dari kami, dari panitia, tidak memberikan fasilitas transportasi, jadi transportasi bisa diusahakan secara mandiri atau lewat sekolah. Tapi untuk akomodasi selama keberjalanan selama 3 hari 2 malam itu untuk konsumsi dan lain-lain nanti akan dari panitia Ogi. Nah untuk lokasi pastinya yang bisa kami berikan sekarang adalah di Jakarta. Jadi masih di dalam kota Jakarta, tapi lokasi pasti waktunya nanti akan kami berikan menjelang eh, grand final. Jadi setelah semifinal nanti akan kami berikan informasi lebih detail Jakartanya di bagian mana. Tapi yang pasti adalah masih di dalam Jakarta. Begitu ya, eh, Kak Ilyas ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Kak Ferdinand Daniel Sepa. Boleh open mic-nya Kak Ferdinand. Kak Ferdinand bisa open mic? Oke, kalau misalnya belum kita coba ke selanjutnya dulu. Kak Abraham Baim. Silakan Kak Abraham Baim. Halo, Yap, silakan Kak. Kak. Tadi tuh ada kakak tuh bilang bahwa materi itu dibagiin melalui apa yang berupa Google Drive. Tapi saya tuh belum dapat. Oke. Itu Yap. boleh minta nggak? Maksudnya dikirim ulang ke email saya? Apa gimana ya? Oke, boleh. Kak, jadi untuk silabus materi dan panduan detail lomba bisa didapatkan dengan menuju website Olimpiade Genomik Indonesia ke Ya. olimpiadegenomik.indonesiamengajar.org ke websitenya. Kalau misalnya belum tahu websitenya, buka di Instagramnya dulu aja, Instagram Ogi, nanti akan ada link websitenya. Nanti di link website tersebut ada menu panduan Olimpiade. Nah, nanti panduan Olimpiadenya diklik, nanti itu Ya. akan mengarah ke Google Drive. Jadi silakan dipilih aja, nanti akan ada beberapa file, mulai dari file materi untuk lombanya yang kemarin di webinar, terus ada silabus lombanya, terus ada panduan teknis lombanya secara lebih detail juga ada di Google Drive situ. Jadi bisa dicek di website ya, Kak ya. Oh iya, oke. Makasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke Kak Rizwan Nur. Silakan Kak Rizwan Nur. Kak Rizwan Nur bisa on mic, bisa membuka mikrofonnya. Oke, kalau misalnya belum bisa, kita coba next dulu ke Kak Marlan. Boleh silakan Kak Marlan. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik. Izin bertanya gitu Kak, terkait dengan pelaksanaan. Kebetulan di daerah saya gitu, ini internetnya tuh kadang-kadang mati gitu. Nah, apabila kita sedang melaksanakan, misalkan di tengah-tengah pengisian soal begitu, lalu internetnya hilang, apakah itu nanti kita akan ke reset dan
kembali ke awal gitu, kita mengisi lagi atau memang kita tinggal melanjutkan gitu. Dan apakah itu berpengaruh ke waktu, ke keberjalanan waktu gitu, Kak. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Marlan. Eh, ya ini pertanyaannya juga untuk bagi adik-adik yang lain ataupun mungkin bapak ibu yang lain yang ada kekhawatiran tentang sinyal. Jadi sistem akan menyimpan data akun masing-masing gitu ya. Jadi contoh misalnya tadi kalau pertanyaan Kak Marlan udah sampai di nomor ke-30 nih misalnya, terus tiba-tiba internetnya mati gitu. Jadi ketika sudah di eh, soal ke-30 terus internetnya mati, nanti ketika internet udah pulih lagi langsung login aja. Nanti secara sistem akan tetap menyimpan data, berarti jawaban yang sudah terjawab itu ada 30. Dan untuk waktunya juga nggak akan ke reset dari awal, tapi akan memulai lagi hitung mundur dari waktu terakhir kita mengerjakan soal gitu. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah tetap dipastikan waktu pengerjaannya di rentang waktu jam 9 sampai jam 15 gitu ya. Jadi kalau misalnya selama kita coba udah keluar tapi kita masih mau login lagi sebelum jam 15 WIB, itu masih bisa dan datanya masih kesimpan. Termasuk juga waktu hitung mundurnya masih kesimpan. Gitu ya Kak Marlan ya. Ada pertanyaan follow up kah Kak Marlan? Oke, Kak, cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Marlan. Selanjutnya kita ke Kak Nur Endang Zai. Boleh silakan Kak. Belum terdengar suaranya Kak Nur Endang Zai. Oke, sepertinya masih ada gangguan. Nanti kita kembali lagi ya. Sekarang kita coba ke Kak Umi Latifah. Udah bisa open mic lagi yang tadi. Silakan Kak, Kak Umi. Oke, kayaknya masih Halo, Kak. ya. Oke, saya sudah menuliskan di Q&A dan tadi juga sudah terjawab di pertanyaan yang sama. Oke, sudah terjawab ya berarti ya. Oke, baik. Selanjutnya ke Kak Rizwan Nur tadi apakah sudah bisa untuk open mic? Belum bisa. Oke, kita next ke pertanyaan penanya selanjutnya. Kak Maheswari, boleh silakan Kak Maheswari. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Kak. Oke, pas kemarin kan uji coba, terus pencet kalau misalnya udah 50 soal terjawab, pencet selesai, terus kirim. Nah, itu punya saya pas balik lagi ke beranda masih bisa ngerjain ulang. Itu posisinya punya soal kita udah terkirim atau bagaimana ya, Kak? Oke, baik. Terima Eh kasih. ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Maheswari. Kalau misalnya jawabannya sudah tersimpan, sudah terkirim ya, jawaban akhirnya secara sistem seharusnya kita tidak bisa mengisi lagi CBT-nya. Jadi nanti kalau misal kita mau klik lagi, akan ada tulisan kamu sudah menyelesaikan CBT ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nanti dirasa udah yakin, udah ada tulisan berhasilnya, terus tapi ternyata memang masih bisa login lagi ke CBT-nya, nanti silakan langsung menghubungi narahubungnya aja. Atau berarti jangan-jangan memang belum terkirim jawabannya. Gitu. Jadi kalau saran kami adalah eh,
kalau misalnya ternyata sudah ada informasi bahwa sudah selesai menyelesaikan CBT ini, silakan di screenshot untuk adik-adik semua dan juga Bapak Ibu di screenshot sebagai bukti bahwa sudah selesai menyelesaikan CBT-nya. Karena secara sistem seharusnya udah nggak bisa lagi. Gimana Kak Maheswari? Untuk nah, Sudah ya? Oke, baik. Kita ke untuk narah hubungnya bagaimana ya? Oke, narah hubungnya nanti nomornya ada di Instagram, jadi silakan dihubungi saja ya. Di di Instagram ada nomornya, nanti akan ada silakan menghubungi nomor itu aja. Atau di poster-poster Baik, kita Kak. juga ada nomornya. Oke, baik. Sama-sama. Makasih. Oke, selanjutnya Kak Keiru Al boleh? Silakan Kak Keiru. Ada yang mau ditanyakan bisa open mic-nya. Oke. Halo, Yap, terdengar Kak. eh, apakah ini bisa buat daftar SMA favorit dan apakah Olimpiadanya ini terkurasi Puspresnas dan berapa nilai minimal biar bisa lolos ke tahap selanjutnya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Teru. Apakah kompetisinya terkurasi oleh Puspresnas gitu. Jadi untuk sekarang memang belum karena ini pelaksanaan pertama gitu. Jadi secara peraturan dari Puspresnas juga kurasi Puspresnas itu bisa dilakukan apabila olimpiadenya atau kompetisinya itu sudah terlaksana gitu. Jadi kalau dari kami secara pelaksana memang berencana setelah pelaksanaan olimpiade yang pertama ini kami akan mengurus kurasinya ke Puspresnas kayak gitu. Dan memang niatan dari kami sebagai pelaksana ini akan menjadi event rutin tahunan kayak gitu. Jadi kami belum bisa mengajukan ke Puspresnas sekarang karena belum selesai penyelenggaraannya, tapi setelah penyelenggaraannya nanti dari kami selaku penyelenggara memang berniat untuk mencoba mengurus kurasinya ke Puspresnas. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Kak Kairu boleh diulang pertanyaan yang terakhir tadi? Apakah bisa buat daftar SMA favorit dan berapa nilai minimal buat lolos ke tahap selanjutnya? Oke, baik. Nah, apakah bisa untuk mendaftar SMA favorit? Nah, silakan dicek saja. Biasanya setiap SMA itu punya kriterianya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya salah satu kriterianya adalah kompetisi yang memberikan sertifikat, nanti dari kami akan memberikan sertifikat. Bahkan kalau misalnya nanti menjadi grand finalis dan menjadi pemenang di babak final, nanti akan ada sertifikat dan medalinya juga. Nah, tapi apakah memang bisa diterima oleh SMA favorit tersebut? Sepertinya perlu dicek secara mandiri aja, apakah ada kriteria-kriteria khusus. Nah, yang kedua, berapa skor yang bisa membuat lolos ke babak semifinal? Jadi dari kami tidak ada skor definitif, tidak ada skor pastinya. Tadi dari kami menyampaikan bahwa tidak ada kuota tapi ada passing grade. Nah, passing grade-nya juga tidak ditentukan berapa sekarang. Nanti passing grade-nya akan melihat dari nilai rata-rata dari akumulatif semuanya. Jadi kalau dari saran dari kami dimaksimalkan saja pengerjaan babak penyisihannya. Semoga nanti ketika memang kita sudah mengerjakan maksimal dan mendapatkan nilai maksimal nanti akan lolos ke babak semifinalnya. Gitu ya Kak Keiru ya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita coba balik lagi nih ke Kak Ferdinand Daniel. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Kak Ferdinand Daniel? Iya, selamat sore Kak.
Selamat sore ya. Ya, Kak, makasih atas kesempatan diberikan. Ya, tadi pertanyaan yang ingin ditanyakan sudah ditanyakan oleh penanya dahulu, Kak. Oke, Ya, terima kasih. Ya. sama-sama Kak Ferdinand. Oke. Saya juga ingin mengklarifikasi sedikit adik-adik semua dan juga Bapak Ibu semua. Jadi tadi ada pertanyaan dari Kamarlan ya. Tadi Kamarlan menanyakan kalau misalnya ternyata di tengah-tengah internetnya mati, apakah pengerjaannya itu kesimpan atau enggak? Jawabannya kesimpan gitu. Jadi tetap kesimpan pengerjaannya. Kalau misalnya udah mengerjakan 30, tetap kesimpan 30 udah kejawab. Nah, tapi untuk waktunya itu akan terus berjalan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengerjakan waktunya sisa 30 menit terus ke close internetnya mati. eh, Secara sistem itu akan tetap berjalan hitung mundurnya gitu. Jadi dipastikan cepat-cepat untuk mengembalikan internetnya. Semoga bisa diusahakan gitu ya. Kalau misalnya terlalu lama, takutnya nanti ketika login lagi waktunya udah habis. Jadi yang dihitung misalnya yang dikerjakan terakhir aja. Kayak gitu ya. Jadi silahkan dipastikan semoga semua internetnya aman supaya waktunya nggak habis. Itu untuk melengkapi tadi jawaban dari Kamarlan ya. Ada sedikit klarifikasi. Oke, selanjutnya dari Kak Gunung Arjawam. Silakan Kak Gunung. Jadi saya mau tanya, apakah uji coba CBT-nya bisa dilakukan sekarang? Dicoba, uji coba perangkatnya, uji coba CBT-nya sudah bisa dimulai sekarang. Ya, baik Kak Gunung. Kak Gunung berarti kemarin belum sempat untuk ikut uji cobanya ya? Iya, Iya. saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Jadi eh, jawabannya kalau sekarang belum bisa, Kak, karena memang sedang tidak dibuka. Kita membuka uji cobanya itu kemarin. Nah, apakah akan ada uji coba lagi sebelum hari H? Nanti kita akan coba berkoordinasi dulu. Kalau misalnya ternyata ada informasi, misalnya besok dibuka kesempatan uji coba, nanti kami akan kabarkan melalui Instagram dan juga channel WhatsApp. Jadi dipastikan udah follow Instagramnya dan udah join ke channel WhatsAppnya supaya kalau ada informasi-informasi nanti bisa ngelihat di situ aja. Nah, tapi kalau sekarang dari kami dari panitia belum bisa menjanjikan sebelum akan ada uji coba kedua. Kalaupun misalnya nanti ada, nanti akan diinformasikan secepatnya. Begitu ya, Kak Gunung ya. Oke, terima kasih. Oh ya, saya mau tanya, kalkulator saintifik yang biasa tidak elektronik itu yang seperti apa? Oke. Kalkulator saintifik yang tidak elektronik ya. Yang tidak dicolok, jadi yang kalkulator biasa yang banyak tombolnya yang biasa kita bawa ke sekolah, itu bukan perangkat elektronik dan itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kalkulatornya adalah kalkulator pintar yang memang ada sinyal internetnya dan juga ataupun misalnya dicolok ke saluran listrik. Nah, itu berarti kalkulator elektronik yang tidak bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kalkulator biasa, kalkulator warung atau bahkan kalkulator saintifik yang panjang yang banyak tombolnya tapi tidak ada internetnya itu masih bisa. Oke, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Selanjutnya kita ke penanya yang selanjutnya. Kalau misalnya pertanyaannya sudah terjawab, silakan raise hand-nya dihilangkan atau diturunkan ya, adik-adik atau bapak ibu semua ya. Sekarang kita coba ke penanya selanjutnya yang raise hand ada Kak Namiah Salsabilah. Silakan Kak Namiah. Oke, Kak. Terima kasih atas waktunya. Kalau pakai tablet boleh tidak? Bisa nggak? Atau ada kendala juga? Oke, baik Kak Namiah, terima kasih pertanyaannya.
Jadi jawabannya, kalau dari kami, dari panitia, menyarankannya pakai laptop atau pakai komputer. Eh, tapi kalau misalnya memang nggak ada, pakai tablet nggak apa-apa. Tapi dipastikan bahwa browsernya itu sudah update gitu. Jadi boleh pakai Google Chrome atau pakai Firefox atau pakai Safari. Dipastikan sudah update supaya untuk meminimalisir kesalahan gitu ya. Jadi kalau emang nggak ada banget nggak apa-apa boleh pakai tab atau iPad. Oke, Kak. Terus kalau kita mau melihat passing grade kita, bisa atau tidak? Oke, baik. Untuk pengumumannya nanti akan diberikan melalui email di setelah pelaksanaan ya, waktu pengumuman lolos atau enggaknya termasuk pengumuman skornya. Kalau sekarang belum dari kami belum bisa memberikan secara pasti passing grade-nya berapa. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya Kak Syahnas Kalista boleh silakan Kak Syahnas. Halo Kak, apakah terdengar? Terdengar. Oke, perkenalkan saya Syahnas dari Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, seperti yang kita ketahui, saat babak final dikerjakan secara luring atau offline. Pertanyaan saya, apakah tesnya mencakup praktikum atau hanya CBT ya Kak? Terima kasih. Oke, baik Kak Syahnas. Untuk final nanti yang offline di Jakarta itu tidak akan dilakukan secara CBT tapi offline. Nah, untuk tesnya di babak final nanti akan ada dua tipe. Yang pertama adalah ujian teori. Jadi nanti akan mengerjakan soal baik berupa ada pilihan ganda ataupun mungkin isian. Tapi nanti lebih detail akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi ada ujian teori dan ada ujian praktek gitu. Jadi ada dua tipe ujian tersebut kalau di babak final. Semuanya dilakukan secara luring, jadi bukan menggunakan komputer based test. Sampai sekarang informasi yang bisa diberikan seperti itu dulu. Nanti lebih detailnya akan diberikan ketika sudah selesai semifinal dan menjelang babak final. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama, Kak Syahnas. Oke, selanjutnya eh, Kak Namia tadi sudah ya. Kak Rainer VP boleh silakan Kak Rainer. Halo Kak, suara saya terdengar ya? Terdengar Kak? Oke Kak, mau tanya. Kak, kalau misal kita belum selesai mengerjakan soal-soalnya, namun waktu sudah habis, apakah soal-soal yang sudah dikerjakan langsung tersubmit atau tidak? Yap. Baik Kak Rainer. Kalau misalnya waktunya udah habis, misalnya udah jam 15.00 atau misalnya udah lebih dari 75 menit. Ya. Secara sistem akan otomatis submit jawaban terakhir kita. Jadi kalau misalnya udah 75 menit tapi kita baru selesai 30 soal. Jadi yang terhitung yang sudah dikerjakan 30 soal, 20 sisanya berarti otomatis dianggap salah karena belum dikerjakan gitu ya. Gitu. Jadi sistemnya akan menyimpan jawaban terakhir kita. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama Kak Rainer. Eh, Selanjutnya saya coba kembali lagi tadi ke Kak Nur Endang, belum sempat open mic. Silakan Kak Nur Endang, ada yang ingin ditanyakan? Adakah Kak Nur Endang? Belum ya, sepertinya masih ada kendala di mikrofon ya. Oke, kita coba ke selanjutnya Kak Raka Nazir. Silakan Kak Raka. Hai Kak, Yap, halo. kedengaran? Kedengeran? Jadi untuk Twibbon Olimpiade Genomik Indonesia ada nggak Kak? Oke, baik. Untuk Twibbon ya berarti ya. Nah, untuk sekarang dari kami tidak ada Twibbon, Kak Raka.
Eh, tapi mungkin itu ide yang menarik nanti akan kami pertimbangkan ya. Tapi kalau sekarang belum ada Twibbon dan tidak ada kewajiban peserta untuk menggunakan Twibbon. Begitu Oh ya ya, Kak. Kak. Ya. Ya, Kak, makasih. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Raka. Nanti kami akan coba pertimbangkan ya dari tim kampanye atau tim desain kalau memang ternyata bisa menggunakan Twibbon. Selanjutnya Kak Adi Sampurna silakan. Halo, halo. Ya, Apakah suara saya dengar? kedengaran Kak? Baik, saya ingin bertanya ya mengenai apa pengerjaannya. Apakah setiap peserta itu wajib didampingi oleh wali murid, baik itu pendamping guru atau orang tua? Baik, itu saja. Oke, baik. Eh, Apakah wajib? Sebenarnya tidak harus, tapi disarankan untuk didampingi untuk terutama untuk adik-adik yang masih SD supaya untuk ada eh, yang bisa membantu kalau misalnya ternyata ada kesalahan atau ada kebingungan. Tapi kalau misalnya untuk adik-adik yang di jenjang SMP atau SMA, kalau misalnya memang tidak ada pendamping tidak apa-apa. Gitu ya jawabannya. Ya? Ya, baik, terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Lanjut, boleh Kak Andi Akmal. Halo Kak, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran? Baik, tadi saya dengar kakaknya bilang, Mereka petelur. apakah Olimpiade OGI ini sudah terakurasi oleh Puspersnas? Sedangkan saya masih sudah kelas 12 ingin mendaftarkan seleksi nasional berdasarkan prestasi jalur SNBP. Apakah ketika saya sudah mau mendaftar SNBP, sertifikat tersebut sudah terakurasi? Oke, baik. Makasih Kak Akmal ya. Eh Kalau sampai sekarang informasi yang bisa kami sampaikan adalah kami sebagai panitia dan penyelenggara memang berniat untuk mengajukan kurasi Puspresnas setelah penyelenggaraan Olimpiade Genomik Indonesia yang pertama ini. Nah, tapi apakah proses setelahnya akan selesai dengan cepat ataupun misalnya berapa lama prosesnya, dari kami belum bisa memastikan itu Kak Akmal karena memang eh, prosesnya nanti akan tergantung kepada keputusan dari kementerian, lebih khusus lagi kepada keputusan Puspresnas. Jadi tadi kalau pertanyaan apakah ketika Kak Akmal mengurus SNBP sudah selesai kurasi Puspresnasnya, kalau per sekarang belum bisa dipastikan Kak Akmal. Tapi yang bisa dipastikan adalah kami memang berniat dan ingin berusaha untuk mengajukan kurasinya. Jadi sampai sekarang informasinya baru bisa sampai di situ ya Kak Akmal ya. Yuk, terima kasih Kak. Yap, sama-sama. Oke, Kak Raka tadi udah ya. Kak Windows 11 silahkan Kak Windows 11. Ini nggak tahu namanya tapi tulisannya Windows 11 dan raise hand. Ya, halo Kak. Oh ya, silakan Kak. Siapa nih Apa, namanya? apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke Kak. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya di kita ujian tanggal 19, itu jam berapa Kak? Karena berhubung juga libur setelah usai. Nah, sekolah aktif kembali. Itu jam berapa Kak? Karena memastikan saja Kak. Terus pertanyaan saya lagi Kak, itu contohnya menang, lolos itu diumumkan agar akan terlihat semua orang atau privasi Kak gitu. Oke, baik. Eh, Kakak namanya siapa Kak kalau boleh tahu Kak? Nathan Natasha Kak. Oh, Natasha. Oke, makasih Kak Natasha buat pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama itu berarti yang tentang semifinal ya, karena di tanggal 19 ya. Nah, Ya untuk Kak. waktunya
Sampai saat ini kurang lebih waktunya itu akan sama di rentang waktu jam 9 ataupun dari jam 9 sampai jam 15. Tapi nanti untuk detail pastinya akan diinformasikan kemudian ya, karena itu untuk semifinal nanti kami akan ada proses daftar ulangnya lagi dan juga pemberian eh, teknis lomba lebih detail lagi. Nanti akan diberikan kemudian, tapi untuk sekarang mungkin kebayangnya kurang lebih akan sama. Kalaupun misalnya masih sekolah, mungkin dari kami sarannya bisa diomongin aja nanti ke sekolah. Misalnya bisa disampaikan kalau misalnya ternyata Kak Natasha lolos ke semifinal. Barangkali ada dispensasi selama 75 menit untuk mengikuti semifinal Olimpiade gitu ya. Jadi di dikomunikasikan aja nanti ke sekolah kalau misalnya lolos ke semifinal. Kayak gitu ya Kak Natasha ya. Oh, oke, Kak. Sip. Jar, masih belum beres nih. Masih ada. Oke, selanjutnya Kak Zidan Farel boleh silakan. Kak Zidan Farel, boleh dibuka mic-nya. Oke, kita lanjut dulu. Sepertinya ada kendala ya, Kak Zidan ya. Halo, Kak. Oh, udah. Boleh, silakan Kak Zidan. Halo, Ya, aku izin bertanya ya Kak. Nah, tadi kan udah dijawab sama Kak Ilyas ya. Akomodasinya itu kalau misalnya transportasi itu bisa diminta sama pihak sekolah ataupun bisa pakai sendiri. Nah, kalau aku kan eh, apa ya aku dari keluarga sederhananya. Jadi aku ingin akomodasinya dari sekolah. Tapi sekolahku itu kalau misalnya ada itu harus membutuhkan surat izin, Kak. Apakah itu perlu surat izin atau bisa apa ya bantu koordinasi juga dengan sekolah gitu? iya, baik. Terima kasih Kak Zidan pertanyaannya. Kalau misalnya nanti dari adik-adik semua ada yang dinyatakan lolos ke babak final, kami bisa memberikan surat. Jadi yang kami bisa berikan adalah surat resmi gitu ya, yang memang menyatakan bahwa adik-adik diundang untuk ke Jakarta mengikuti babak final Olimpiade. Nah itu bisa kita berikan ke setiap grand finalis nantinya, yang mungkin suratnya bisa dimanfaatkan ketika mau mengajukan bantuan ke sekolah atau misalnya ke pemerintah daerah misalnya. Itu akan kami berikan gitu. Jadi kalau misalnya butuh surat pemberitahuan atau surat resmi atau berbagai tanda lain yang memang menunjukkan teman-teman terpilih dan diundang ke Jakarta, itu bisa diusahakan kalau dari kami. Baik, Kak. Terima kasih. Sip, sama-sama Kak Zidan. Selanjutnya boleh Kak Rustam Bogota, boleh silakan. Untuk teman-teman, adik-adik yang jawabannya sudah terwakili, sudah terjawab, tangannya boleh diturunkan ya. Kasihan nanti pegel tangannya kalau ngacung terus ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab, nggak apa-apa, tetap raise hand aja. Kak Rustam Bogota boleh silakan. Oke, kalau misalnya masih ada kendala, kita coba untuk next dulu ke penanya selanjutnya. Kak Safira Cika boleh, silakan Kak Safira. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Kedengeran? Nah, kan setiap peserta itu mendapatkan sertifikat masing-masing ya. Nah, itu dikirim melalui file Google Drive atau melalui email masing-masing ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safira. Nanti akan dikirim melalui email ya, masing-masing gitu. Jadi semua nanti download di email aja. Oh, oke oke. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama.
Oke, silakan selanjutnya Kak Jania Kubal. Silakan Kak Jania. Kak Jania, boleh atau belum bisa open mic? Oke, kita coba ke penanya selanjutnya dulu. Berarti Kak Anasya boleh? Anasya Sabira. Halo Kak, apa suara saya terdengar? Yap, kedengeran. Jadi gini Kak, saya waktu itu saat mendaftar Olimpiade kemarin, saya dalam masa peralihan sekolah Kak. Mm-mm. Jadi eh, saat pengumuman sekolahnya itu, saya nggak bisa mengubah data atau identitas sekolah untuk yang saat ini Kak. Oke, baik. Eh, Pindah sekolah tapi jenjangnya masih sama nggak, Kak Anasya? Beda jenjang Kak. Oh, berarti dari SD, dari SMP ke SMA? Iya Kak, benar. Oke. Baik. Nah, untuk dari kami, sebenarnya untuk pendaftaran itu mengacu ke tahun ajaran 2024-2025. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya saat mendaftar kemarin memang masih SMP, jadi berarti yang dibuka adalah SMP. Jadi, tidak perlu untuk update informasi sekolah baru ke SMA. Begitu, Kak Anasya. Oh, gitu ya Kak. Yap. Baik deh Kak, terima kasih ya infonya. Yap. Sama-sama. Terima kasih. Lanjut eh, Kak Anasya, Kak Anasya udah tadi ya. Kak Irfan, Irfan Pahdin boleh. Oke, bisa open mic Kak Irfan atau masih terkendala? Kalau terkendala kita coba untuk next dulu ke Kak Witia, boleh silakan Kak Witia. Halo Kak, Yap, apa silakan. suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik Kak. Izin tanya untuk yang di Google Drive tadi, mohon bantuannya Kak, soalnya saya sudah ke websitenya tapi belum nemu gitu Kak. Oke. Untuk di websitenya, eh, untuk mengaksesnya silakan menuju, kalau misalnya ada yang mau mengakses panduan Olimpiadenya, jadi silakan menuju ke website OGI di olimgenomic.indonesiamengajar.org. Dari situ, kalau ke websitenya udah bisa Kak Widya. Sudah Kak, sudah. Nah, nanti di bagian atas, di baris atas itu ada tulisan panduan Olimpiade. Nah, panduan Olimpiade itu diklik. Nanti ketika udah diklik akan menuju ke halaman selanjutnya. Nanti di halaman selanjutnya itu klik tombol warna kuning, tulisannya tuh unduh sekarang. Silahkan diklik yang warna kuning itu, unduh sekarang, nanti akan langsung menuju ke Google Drive. Begitu ya Kak Widya ya. Ya Kak, baik, terima kasih. Ya, dilihat aja di baris atas websitenya ada panduan Olimpiade. Diklik aja panduan Olimpiadenya. Oke, silahkan selanjutnya Kak Kania. Baiklah, terima kasih Kak sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Pertanyaan pertama, apakah nanti ada pengumuman siapa saja yang lolos babak penyisihan? Jika ada pengumuman di mana akan diumumkan? Apakah di IG atau di laman OGI? Dan pertanyaan kedua, yang kakak bilang tadi sebelumnya, ketika di babak semifinal ada perangkat tambahan ya. Apakah ada kamera di web atau pakai Zoom? Terima kasih, Kak. Oke, baik.
Kak Kania, untuk pertanyaan yang pertama nanti akan diumumkan melalui email masing-masing. Baik yang lolos maupun tidak lolos, nanti akan dikirimkan melalui email. Eh, lalu beserta hasilnya gitu ya. Nah, lalu untuk eh, penggunaan perangkat tambahan di babak semifinal, iya ada. Nanti akan menggunakan kamera. Nanti kita akan menggunakan perangkat tambahan seperti Zoom atau Google Meet atau semacamnya. Nanti lebih detailnya akan diumumkan menjelang semifinal. Jadi yang pasti menggunakan webcam ya karena untuk video. Terima kasih sudah dijawab, Kak. Yep, sama-sama. Oke, selanjutnya Kak Aurel boleh. Silakan Kak Aurel. Halo, halo Kak. Kedengaran nggak suara? Kedengeran. Mau nanya, itu nanti jam buat penyisihan dan semifinalnya jam berapa ya? Pasti. Oke, baik Kak Aurel. Untuk babak penyisihan itu kita di jam 9 sampai jam 15 di range waktu tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Untuk semifinal kurang lebih akan sama, tapi untuk semifinal nanti akan ada informasi lebih detailnya. Tapi sekarang kita fokus ke babak penyisihan dulu di rentang waktu jam 9 pagi sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Gitu ya Kak Aurel ya. Oke, makasih Kak. Oke, lanjut Kak Rizky Keledar. Kita, Kak Rizky lagi bisa on mic. Kalau misalnya belum bisa, kita akan next dulu ke Kak Agung Hasim. Silakan Kak Agung. Kak Agung Hasim, silakan. Oke, kakak bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa. Silakan, Kak. Oke, di sini saya mau tanyakan Pak. Di sini kan penyisihan OGI ini kan dilakukan secara online. Terus kemungkinan besar kan harus membutuhkan jaringan yang bagus ya. Tetapi kami di sini kan di daerah terpencil. Kendala kami ada dua Pak. Masalah pertama itu jaringan dan yang kedua itu sering terjadi pemadaman listrik di siang hari itu kadang-kadang kalau terjadi error di PLN berarti dimatikan. Jadi solusinya gimana Pak ketika kita lagi mengikuti kegiatan tetapi tiba-tiba lampunya mati atau padam gimana Pak? Solusinya terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agung. Kalau dari kami, eh, kalau misalnya sudah dikerjakan, terus nanti tiba-tiba mati, eh, jawabannya sama seperti yang tadi sempat dijawab. Secara sistem akan tersimpan, nanti bisa login lagi, tapi waktu itu berjalan terus. Nah, kalau untuk mengantisipasi gimana caranya, paling yang bisa dilakukan adalah memang memastikan sinyal internetnya itu oke ataupun mengerjakan di lokasi itu titik sinyalnya paling oke. Itu usaha yang mungkin bisa dilakukan sebelum lombanya ya. Eh, Ataupun dipastikan juga apakah di hari tersebut ada pemadaman atau enggak. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pada saat hari H ada gangguan cukup lama tentang listrik ataupun sinyal, dari kami tidak ada penambahan waktu. Jadi tetap di range waktu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore tersebut. Gitu, Kak Bung. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sip, sama-sama. Lanjut ke Siti Nuraini, boleh silakan. Halo Kak, apa suara saya terdengar? Yap, terdengar. Jadi gini Kak, kan di dalam buku panduan, kalau kita misalnya udah lolos ke babak selanjutnya itu bayar sebesar 135.000. Itu diwajibkan. Nah kalau misalnya nggak dibayar berarti nggak bisa ikut ke babak selanjutnya ya Kak?
Dan bukankah lombanya gratis? Tuh. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Siti Nuraini. Nah, kalau dari kami, betul informasi tersebut ada di buku panduan yang sudah di-share dari awal pendaftaran. Jadi untuk lomba ini memang babak penyisihannya bersifat gratis. Jadi semua bisa mengikuti siapapun itu untuk Ogi tanpa membayar di babak penyisihan. Nah, tapi sesuai dengan buku panduan juga yang sudah disebar dari pendaftaran bahwa ketika nanti lolos ke babak semifinal, yang lolos ke babak semifinal itu akan melakukan daftar ulang dan akan membayar sebesar 135.000 per pesertanya. Nah, itu untuk kebutuhan sistem dan lain-lain. Nah, nanti untuk di babak final tidak ada biaya lagi gitu. Jadi biaya hanya dilakukan di babak semifinal untuk yang lolos. Untuk babak final nanti paling kalau misalnya yang di luar Jakarta silakan bisa mengusahakan transportasinya sendiri, tapi dari kami tidak ada biaya tambahan lain lagi selain yang di semifinal tersebut. Begitu Kak Siti ya. Terima kasih sudah menjawab, Kak. Yap, sama-sama. Lanjut Kak Heni. Halo, selamat siang, Kak. Yap, selamat siang. Ah, Kak, mohon maaf izin bertanya. Yap, boleh silakan. Ah, ini kemarin kan anak saya ikut apa simulasi yang untuk jenjang SD itu untuk soalnya itu apa ini soal contoh. Maksudnya soal besok ini untuk olimpiadenya ini sesuai dengan silabus itu ya, yang 4 item itu ya, Kak ya? Yap, betul Kak Heni. Kalau misalnya soalnya akan sesuai dengan materi yang ada di silabus di buku panduan. Iya, soalnya kemarin itu saya lihat contoh-contoh soal-soal yang dari simulasi kemarin itu kayak materinya itu agak melebar gitu loh, Kak. Yap, betul Kak Heni. Iya. Ya, Iya. terima kasih atas Iya. pertanyaannya. Ya, terima Eh, kasih. Yap, jadi untuk di simulasi kemarin memang soalnya itu tidak betul-betul sesuai karena sebenarnya tujuan utama dari uji coba adalah lebih ke uji coba sistemnya. Makanya kami mengundangnya dan menyampaikan juga uji coba sistem CBT untuk membiasakan pesertanya CBT-nya kayak gimana sih, loginnya kayak gimana, nanti tampilannya kayak gimana. Jadi secara sistem sudah terbiasa. Nah, untuk soalnya memang kemarin soal-soal biologi umum yang tidak sesuai dengan materi yang ada di silabus OGI. Begitu, Kak. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan Kak Ikhlas Rahmani. Boleh silakan open mic-nya Kak Ikhlas. Kalau misalnya belum bisa, kita lanjut dulu berarti ke Kak Anesya. Boleh silakan Kak Anesya. Tes tes. Iya, halo Kak. Silakan. Nah, saya punya pertanyaan. Kak, kalau pas final itu kita kan ada uji tentang teori sama kayak tentang eksperimen kan? Yap. Nah, jadi kalau eksperimennya itu laboratoriumnya itu dipisah tiap jenjang atau digabung? Oke, baik. Terima kasih Kak Anisha untuk pertanyaannya. Jawabannya, eh, untuk saat ini kami belum bisa memberikan informasi sedetail itu Kak Anisha. Karena memang utamanya kita akan ingin membahas babak penyisihan sekarang. Untuk babak final, informasi yang bisa disampaikan sekarang adalah nanti akan ada sesi praktikumnya. Tapi praktikumnya di mana dan apakah akan gabung atau pisah, nanti informasinya akan menyusul
menjelang babak final ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Anesya. Lanjut selanjutnya Kak Jehuleon. Boleh silakan Kak Jehuleon. Bisa open mic, disampaikan pertanyaannya. Oke, kalau misalnya belum bisa kita next dulu ya ke Kak SMAN SMAS. Silakan Kak SMAN SMAS. Ada yang ingin disampaikan? Eh, Sebelumnya kami mohon maaf kalau misalnya mungkin yang menuliskan di Q&A udah cukup banyak, tapi sebagian besar pertanyaan-pertanyaan itu mirip dengan yang tadi udah dijawab di eh, lewat penyanyi di open mic gitu ya. Paling nanti kalau misalnya memang masih ada yang mau ditanyakan, yang di Q&A udah nulis di Q&A terus belum dijawab, langsung raise hand aja. Sekarang kita coba untuk jawab yang lagi di raise hand. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Aditya Funix. Boleh silakan Kak Aditya Funix. Halo, selamat siang. Yap, selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Mau nanya ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk nanti passing grade yang lolos ke semifinal dan final, apakah hanya sesuai dengan nilai saja, skor, atau juga ada pemerataan secara zona peserta? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mengingat Olimpiade Genetik ini kan termasuk kategori baru ya di Olimpiade, apakah tidak disediakan bank soal untuk latihan bagi peserta-pesertanya? Terima kasih. Oke, baik Kak Aditya. Yang pertama, yap betul penilaian menuju ke semifinal murni berdasarkan nilai. Passing grade-nya juga diambil dari rata-rata nilai akumulatif. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada bank soal? Dari kami tidak ada bank soal. Tapi dari kami menyediakan silabus dan juga materi persiapan Olimpiade yang kemarin sempat dibahas waktu webinar. Materinya itu sudah kami upload ke Google Drive juga. Google Drive-nya bisa diakses di website di menu panduan Olimpiade. Nanti ada tombol unduh sekarang. Itu bisa dilihat dokumen-dokumen terkait ada di situ. Begitu Kak Adit. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk Sama-sama. jawabannya. Siap. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi Kak Verliza Riani. Boleh silakan Kak Verliza. Oke, halo Kak. Hayap, hai. Selamat siang, saya ingin bertanya, di babak penyisihan itu ketika sudah selesai mengerjakan, apakah nilai atau skornya bisa kita lihat, Kak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Verliza. Setelah selesai mengerjakan, kita tidak bisa langsung melihat nilai kita, tapi nanti nilainya akan disampaikan ketika pengumuman melalui email. Begitu ya Kak Verliza ya. Oke, baik, terima kasih. Sip, sama-sama. Eh, oke, lanjut Kak Rizky Keledar, silakan. Kenapa itu? Kenapa? Halo Pak, Yap, silakan Kak. Kak saya ingin bertanya. Di sini kan kami ada 30 sampai 40 peserta yang mengikuti OGI ini dan kami hanya punya komputer kurang lebih 20 komputer. Apakah boleh sebagian pakai komputer dan sebagian pakai HP karena takutnya ada kendali atau hal-hal lain yang mengganggu proses pengisian OGI.
Yap, baik Kak Rizky. Jawabannya adalah kalau misalnya memang ada keterbatasan dan harus menggunakan HP, silakan nggak apa-apa. Walaupun dari kami sebenarnya sangat menyarankan pakai komputer atau laptop. Kalaupun nanti ada mengerjakan menggunakan HP dan ada ketidaknyamanan dalam mengerjakan atau misalnya ternyata loadingnya lama atau ada kesalahan-kesalahan lain, kami tidak bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut karena itu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul kalau mengerjakan menggunakan handphone. Tapi kalau misalnya ternyata nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Eh, Paling resikonya bisa dikelola dengan mandiri ya, Kak Rizky ya. Iya, ya. Kak, bisa satu lagi? Boleh, boleh, silakan. Oke, Pak. Di sini kan komputer yang aktif itu 20 unit. Sedangkan kami mendaftar di sini ini sekitar 42 peserta. Apakah kami bisa membagi sesinya? Mungkin sesi pertama kami jalan dengan 20 atau 15 peserta seperti itu. Apakah bisa atau tidak, Pak? Yap, itu disilakan disesuaikan saja, Pak Rizky, karena kalau dari kami yang penting sistemnya itu dibuka di jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bilang. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke Kak Dipta, boleh silakan Kak Dipta. Kak, Kak, suaranya bisa kedengeran kan, Kak? Kedengeran. Oke, Kak. Jadi untuk finalnya nanti akan menginap di suatu tempat kah, Kak? Untuk finalnya? Yap. Karena kan 3 hari itu, Kak. Jadi akan menginap kah? Halo, yap, baik, terima kasih Kak Dipta. Untuk jawabannya, berarti iya akan menginap, tapi informasi lebih detailnya nanti akan diinformasikan eh, di persiapan final ya, karena sekarang kita coba fokus di babak penyisihan dulu. Oke, terima kasih atas informasinya ya, Kak. Sama-sama, terima kasih Kak Dipta. Oke, selanjutnya Kak Samsung SM. Silakan Kak Samsung SM. Samsung SM X216B. Eh, saya nggak tahu nih namanya siapa, tapi silakan. Izin Kak, Yap, boleh silakan. izin bertanya, apakah selama ujian diperbolehkan untuk menggunakan kertas buram dan membuka web BLAS dan NCBI seperti yang diajarkan ketika webinar kemarin, Kak? Boleh diulang Kak pertanyaannya, maaf. Pelan-pelan, mohon maaf. Apakah selama ujian diperbolehkan untuk menggunakan kertas buram dan membuka web BLAS dan NCBI seperti yang diajarkan ketika webinar kemarin, Kak? Oke, baik. Nama kakaknya siapa kalau boleh tahu? Naila Nazifa, Kak. Kak Naila, oke. Yap. Terima kasih pertanyaannya Kak Naila. Untuk jawabannya kalau misalnya untuk menggunakan kertas buram untuk cara-caretan itu tidak apa-apa diperbolehkan. Eh, Intinya adalah boleh untuk menggunakan fasilitas coret-coretan asal coret-coretnya itu bukan di perangkat elektronik. Jadi kalau di kertas nggak apa-apa, tapi kalau coret-coretnya di tab ataupun di handphone ataupun di laptop tambahan di dalam aplikasi, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau masalah pakai kertas atau catatan yang memang bukan perangkat elektronik itu diperbolehkan ya. Baik, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Naila. Selanjutnya Untuk masih ada yang mau ditanyakan? Kak Naila boleh silakan.
Untuk membuka web BLAS dan NCBI apakah diperbolehkan Kak seperti yang diajarkan ketika webinar kemarin Kak? Oke, baik. Itu membukanya di perangkat elektronik ya? Iya Kak. Ya. Kalau misalnya membukanya di perangkat elektronik tidak diperbolehkan ya, Naila ya. Jadi tidak boleh ada perangkat elektronik tambahan selain yang digunakan untuk CBT. Dan melihat materi buku juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya kertas kosong atau buku kosong untuk coret-coretan itu nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, Kak Fajril. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya di sini. Silakan Kak Fajril. Halo, silakan kepada Kak Fajril. Halo Kak, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oh, baik Kak. Selamat siang Kak, saya mau bertanya, eh, untuk setiap tingkat SD bagi kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu, misalnya kelas 4 ini soalnya ada ini, terus kelas 5 itu beda nggak soalnya Kak? Atau atau sama seperti soal kelas untuk yang kelas 4 SD? Oke, siap. Kalau untuk soal babak penyisihannya, yang membedakan itu adalah jenjang sekolahnya gitu ya, Kak ya. Jadi eh, soal untuk kelas SD akan beda dengan soal untuk SMP dan begitu juga dengan SMA gitu. Jadi kalau semisalkan ada adik-adik atau teman-teman yang masih di kelas 4 atau kelas 5, apakah soalnya beda? Sama saja gitu. Kayak teman-teman yang ada di SMA, baik kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, apakah soalnya sama atau beda? Sama aja gitu. Yang jelas memang paket soalnya khusus untuk paket soal SD, soal SMP maupun soal SMA gitu. Tapi nanti bisa jadi adik-adik atau teman-teman akan dapat paket soal jenis paket soal yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau meskipun kelasnya beda tapi masih dalam satu jenjang sekolah yang sama, itu sama ya soalnya. Oh Gitu. ya, baik, makasih Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada lagi? Silakan selain Kak Fajril. Dari Kak Irlan Fahdin Waruwu. Apakah sedang standby di tempat? Halo Kak Irlan Fahdin Waruwu. Atau kalau belum ada dari SMAN SMAS. SMAN SMAS. Ada? Suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah, boleh silakan Kak. Oke. Izin bertanya, Kak. Untuk pengumuman babak penyisihan ini kan dilakukan pada tanggal 13 Juli. Nah, itu kalau boleh tahu jam berapa ya, Kak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau untuk jamnya sebenarnya belum ada ketentuan khusus gitu ya, tapi akan dibatasi maksimal sampai pukul 23.59 seperti biasa. Silakan standby di laman Olimpiade Genomik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa standby hari itu, besoknya dilihat juga nggak apa-apa. Karena selain ada di web, nanti akan diumumkan masing-masing di email masing-masing. Gitu. Soalnya akan kembali diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Pergantian bermain lagi ya. Oke, lanjut. Silahkan. Ada tadi siapa yang belum ya? Sekarang Kak Sasmita Faradila boleh silakan Kak Sasmita. Silakan bisa eh, Bisa dengar suara saya? ya Bisa dengar suara saya? kedengeran. Kak, izin bertanya. Bagi peserta yang lolos babak semifinal nanti,
Bak materinya diganti lagi atau tidak? Oke, baik. Kalau secara silabus materi akan tetap sama, tapi soalnya paling yang tingkat kesulitannya akan lebih sulit dan juga kalau di babak semifinal nanti selain pilihan ganda ada isian juga gitu. Tapi kalau secara silabus materi masih sama sesuai dengan yang disampaikan di awal. Gitu ya, Kak ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, lanjut selanjutnya Kak 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 Keiru Al. Halo. Siap, silakan Kak Keiru. Materi yang paling sering keluar dan jarang keluar apa? Dan apakah kalau ngerjainnya lebih cepat nilainya akan lebih tinggi juga? Yap. Apakah waktunya menentukan nilai juga? Baik, terima kasih Kak Keiru. Ini pertanyaan yang bagus. Tadi, apakah pengerjaan eh, kecepatan pengerjaan mempengaruhi terhadap skor? Jawabannya tidak gitu. Jadi, kalaupun 15 menit sudah selesai atau selesainya ngepas di 75 menit itu sama aja, tidak ada pengaruh ke skor. Jadi, skor akhir murni dari total soal yang benar. Kayak gitu ya, Kak Keiru ya. Dan soal mana yang paling banyak muncul, mana yang paling sedikit muncul, dari kami belum bisa memberikan jawaban itu. Tapi semua soalnya masih seputar silabus yang diberikan di awal. Gitu ya, Kak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke Kak Ikhlas Rahmani. Boleh silakan. Silakan Kak Ikhlas. Halo Kak, Yap, halo. apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik Kak, izin bertanya ya. Mengenai babak penyisihan nanti ini, misalnya nih, pada saat kita mengerjakan soal-soal yang ada di babak penyisihan, terus waktu yang telah ditentukan telah selesai, sedangkan soal yang kita kerjakan belum terselesaikan. Apakah masih ada kesempatan untuk sesi berikutnya? Entah. Oke, baik. Jadi pertanyaannya kalau misalnya mengerjakan terus waktunya sudah habis gitu ya. Waktu 75 menitnya sudah habis begitu ya pertanyaannya Ikhlas ya. Baik. Eh, kalau jawabannya adalah kalau misalnya waktunya sudah habis, berarti sudah tidak bisa mengerjakan lagi ya. Berarti durasi maksimal 75 menit. Wah, setelah kita klik mulai itu waktunya akan berjalan terus walaupun kita laptopnya mati, terus nanti login lagi itu waktunya jalan terus gitu. Jadi kalau misalnya sudah habis waktunya kita nggak bisa mulai lagi, dia akan otomatis menghitung jumlah soal yang sudah kita kerjakan ada berapa gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan kedua ya, Ikhlas ya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Ikhlas. Oke, kita lanjut ke Kak Zidan Farel. Halo Kak. Yap, halo. Oke. Aku izin bertanya lagi nih Kak. Yap. Kalau misalkan aku lolos nih ke babak final, nah itu kan aku ada pendampingnya. Nah, apakah pendampingnya itu ikut bersama aku ke Jakarta atau hanya aku saja yang ikut ke Jakarta gitu Kak? Terima kasih. Baik. Eh, untuk pendamping ikut atau tidak itu diserahkan kepada peserta masing-masing. Karena dari kami sendiri tidak memberikan fasilitas transport, pun fasilitas akomodasi pada saat hari H itu hanya untuk peserta. Kayak
kami memberikan kit peserta dan lain-lain itu hanya untuk satu orang peserta aja. Jadi pendamping kalaupun misalnya mau ikut diperbolehkan silakan saja, tapi untuk akomodasi berarti eh, mandiri untuk pendampingnya. Begitu ya. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya Kak Mazira boleh silakan. Ya, silakan Kak Mazira. Halo Kak, sudah Ya, terdengar? kedengeran. Oke. Kak, bagaimana jika laptopnya reset gitu ya? Ntar soalnya sama jamnya itu ngulang atau tetap sesuai yang sudah kita kerjakan? Terima Oke, kasih. baik Kak Mazira. Kalau misalnya laptopnya ke reset, nanti silahkan login lagi aja. Tapi usahakan loginnya itu dalam waktu secepatnya karena walaupun ke reset itu waktu hitung mundurnya akan jalan terus ya. Gitu. Jadi eh, semakin lama kita menyia-nyiakan waktu, nanti waktunya itu akan terbuang percuma gitu. Jadi kalau misalnya ternyata mati, langsung diusahakan ganti perangkat, login di perangkat yang lain atau perangkat yang mati tadi diusahakan cepat hidup lagi. Paling gitu, Kak Mazira ya. Oke, sip. Kita lanjut ke Kak Hairul Nizam. Boleh, silakan Kak Hairul Nizam. Halo Kak, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Jadi pertanyaan saya nih ada dua. Yang pertama, apakah soal untuk genomiknya hari hanya masih sama dengan soal webinar kemarin? Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu hmm, kalau untuk mendapatkan soalnya yang mana? Terima kasih, Kak. Oke, oke, terima kasih Kak Hairul Nizam. Jawabannya adalah eh, apakah sama dengan webinar? Kurang lebih sama, tapi eh, lebih luas lagi. Materi-materinya itu bisa dilihat di silabus lomba yang ada di website. Jadi materinya itu akan seputar di silabusnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya mau latihan soal di mana dari panitia tidak menyediakan latihan-latihan soal, tapi panitia menyediakan silabus materi-materinya, poin-poin materi apa yang bisa dipelajari. Nah, itu bisa dilihat di website, di panduan Olimpiade, nanti dilihat poin-poin materinya ada apa aja. Nanti bisa belajar mandiri sesuai dengan materi itu ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ke Adrian Keledar, boleh silakan. Kak Adrian, silakan open mic. Adakah? Oke, oke, Kak Adrian hilang. Oke, sip. Begitu adik-adik, Bapak Ibu semua, sepertinya tidak ada lagi yang raise hand ini. Kalau saya lihat beberapa pertanyaan di Q&A sebenarnya tadi udah terjawab juga ya. Oke, ada lagi nih yang resen. Kita coba ke pertanyaan terakhir nih. Dua pertanyaan terakhir ya. Kak Asih, boleh silakan. Ini mewakili dari putri saya yang kemarin ikut simulasi untuk nanti di soal
babak penyisihan, apa ketika mengerjakan kita masih bisa back kembali ke soal sebelumnya kalau emang itu belum kita kerjakan, misalnya ragu atau masih belum yakin kita lewatin, apakah masih tetap bisa kembali seperti saat simulasi kemarin atau berbeda. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Asih. Jawabannya bisa Kak, sama seperti uji coba kemarin. Jadi salah satu tujuan uji coba memang supaya terbiasa dengan format CBT-nya seperti apa. Nanti kalau mau kembali silahkan klik ini aja di sebelumnya. Atau kalau klik langsung nomornya juga bisa di sini. Ini kan navigator akan ada 50 soal. Nanti misalnya mau balik lagi ke soal nomor 20, diklik aja nomor 20. Itu bisa kan? Mau dirubah jawabannya selama belum menyelesaikan CBT-nya juga masih bisa. Begitu ya Kak Asih ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terakhir satu lagi boleh Kak Wilda silahkan. Assalamualaikum Kak, maaf kedengeran Yap, suaranya. kedengaran. Baik, izin bertanya Kak, untuk lombanya kan diadakan hari Rabu ya, apakah benar? Betul. Nah, itu berarti untuk pengerjaannya itu waktunya sesuai dengan 1 jam kayak kemarin uji coba, sampai pengerjaan itu jam 12. Benar kan Kak? Yap, kalau kemarin waktu uji coba memang kita cuma buka di jam 9 sampai jam 12, tapi untuk babak penyisihan nanti tanggal 9 kita bukanya lebih lama dari jam 9 pagi sampai jam 15.00. Oh ya udah, terima kasih Kak. Buat Baik, soalnya itu sesuai dengan kisi-kisi sama yang diberikan saat webinar saja. sesuai dengan materi yang ada di panduan Olimpiade ya. Ya udah, kasih Kak. Yap. Oke, baik. Terima kasih antusiasmenya untuk eh, adik-adik dan juga Bapak Ibu semua. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, kita membuka pertanyaan kalau misalnya bisa dihubungi melalui Instagram ataupun kontak person yang ada di WhatsApp. Dan dipastikan juga semuanya sudah bergabung ke channel WhatsApp, saluran WhatsApp Ogi. Nanti semua informasi akan disampaikan di WhatsApp tersebut. Link channel WhatsApp-nya di mana? Silakan buka di Instagram. Nanti di highlight Instagramnya itu ada link WhatsApp-nya. Jadi eh, 2 hari lagi silakan dipersiapkan belajar materi-materi terkait. Dipastikan bahwa sudah join channel WhatsApp Ogi karena semua informasi akan lewat situ. Semoga nanti di hari H semua bisa menjawab dan mengerjakan dengan kemampuan terbaiknya. Terima kasih untuk waktunya di siang ini, adik-adik semua dan Bapak Ibu semua. Semoga bisa mengerjakan dengan baik nanti di hari Rabu tanggal 9 ya. Terima kasih terakhir dari kami. Selamat siang semuanya. Sukses semuanya ya.